Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya janjikan dinukil dari Jami' Karamatul Awliya juz 1 halaman 173 karangan Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail Al-Bani. Saya pernah mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu mempunyai hubungan erat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Yafi'i, berkata Imam Yafi'i, لما جاء الغلاء الكبير إلى الديار المصرية توجهت لأدعو. Imam Yafi'i ini wali kabir, wali besar ini, bukan wali biasa, wali besar ini, min ahli darb. Lama ja'a al-ghala'ul kabir, ketika di negara Mesir itu terjadi harga bahan makanan itu gila-gilaan, terlalu mahal, sehingga jelasnya beliau kesian dengan umat Islam yang ada di situ. Harga bahan pokok mahal. Ya, beliau wali, ya, wali itu pasti hatinya rahmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Tawajjuh itu memusatkan pikiran, lupa kanan, lupa kiri, lupa arah, sudah hilang semua. Tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawajjuh. Dipusatkan hatinya sampai tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibunya Nabi Musa itu waktu berdoa supaya dipertemukan lagi dengan anaknya itu, yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu dipakai dalil oleh ulama-ulama sufi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadi syaratnya orang doa itu harus seperti ibunya Nabi Musa ketika berdoa, farighan, kosong, tidak ingat apa-apa illallah. Jadi jangan main tangan angkat langsung doa, itu namanya bukan doa, baca doa itu. Jadi ada doa, ada baca doa. Kalau baca doa gampang. Syarat dia tidak buta, mengerti bahasa Arab, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih, tinggal dibaca. Ada pahalanya, ada, tapi bukan doa itu. Kalau paham saya itu baca doa. Kalau doa itu betul-betul tawajjuh, kontak, tidak ingat apa-apa illallah, baru minta. Nah, itu pun karena kita orang biasa, belum tentu diijabah. Ini malah ada cerita, ini Imam Yafi'i ini wali kabir min ahli dar. Ini saja kalau doa tidak selalu diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti peristiwa ini. Faqila la tad'u fama yusma'u li ahadin minkum fi hadzal amri du'a. Beliau dapat isyarat, sudah jangan doa, tidak kira diterima, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, bukan hanya kamu, li ahadin minkum. Wali mau model apa suruh doa, tidak akan diterima dalam urusan ini. Apalagi orang biasa, wali-wali saja ditolak. Ini mirip kejadian zaman dahulu waktu Hadramut itu, Tarim dan lain-lain, tempat para wali itu kan, gutub-gutubnya tidak terhitung banyaknya. Tapi kan sempat ngalami dikuasai kaum komunis lama itu, saya tidak hafal berapa tahun. Nah, itu ada satu orang berkata, saya dengar cerita ini dari Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf, almarhum Cirebon. Satu orang bicara dalam hati, apa sempat ngomong, bagaimana ini? Aina sahibul khuyul al-musrajah? Mana katanya ada wali-wali
Hadramut kalau ditawasuli cepat datangnya. Pokoknya kalau bahasa Jawanya ngeroweng, bicara tidak tentu ini orang. Malamnya mimpi dia. Mimpi didatangi Aulia Tarim bilang sama dia ta'addab, ta'addab, ta'addab. Yang sopan, yang sopan, yang sopan. Pakai adab. Artinya apa riwayat ini? Kadang wali doa juga ditolak. Nah, dalam tauhid kita harus paham dulu tauhidnya. Segala sesuatu ada asas. Asas pemahaman bab doa ini harus paham tentang ilmu tauhid. Hukumnya Allah memberi ijabah doa itu wajib apa jaiz? Kalau Allah wajib menjawab doa kita, wajib memberi ijabah doa kita, berarti nurut sama kita. Itu mustahil, tidak mungkin. Kita budak, Allah Tuhan. Kita hamba sahaya, Allah Ar-Rabbu yang memiliki. Allah memberi ijabah doa itu jaiz, boleh-boleh saja. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ngasih ijabah boleh, tidak boleh. Tidak ada ceritanya Allah memberi ijabah wajib itu. Tidak ada. Boleh-boleh saja. Ijabah boleh, tidak boleh. Tidak. Kembali ke cerita tadi. Satu orang lagi bermimpi. Kubarul awliya di Hadramaut itu dibelenggu. Memakai besi. Pakai rantai besi. Ya awliya'uhum, ya kubaruhum. Ya wali besarnya, ya wali biasanya. Terbelenggu. Tidak ada yang bisa doa. Yang membelenggu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu as-salama wal-afiyah wal-lutuf wal-dawam ala dhalik. Nasallallahu as-salama wal-afiyah wal-lutuf wal-dawam ala dhalik. Nasallallahu as-salama wal-afiyah lana wa li-ahbabina wa li-jami'il muslimin wal-dawam ala dhalik. Nah, itu maknanya begitu. Jadi al-ijabah biyadillah. Insya'a ajabat doa wa insya'a mana, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kita harus pintar. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala ditolak, artinya ada sesuatu yang mencegah doa kita. Cari itu. Dari mana ini doa saya ditolak ini? Yang umum untuk orang akhir zaman itu tidak ada aklul halal. Sedangkan ini syarat mutlak untuk doa mustajab. Asyaratul awwalu, syarat pertama supaya doa diterima itu aklul halal. Sedangkan di akhir zaman paling sulit dicari dirham halal. 1.000 rupiah halal, jangan 1.000 rupiah. 1 rupiah halal sudah sulit. Rata-rata bercampur, syubhat. Karena itu jangan heran kalau orang akhir zaman doanya jarang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau doa ditolak, caranya bagaimana? Minta doa, didoakan. Kita sebagai umat Nabi yang cerdas, kalau doa ditolak ya minta didoakan. Di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala fil hadits al-qudsi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni bilisanin lam ta'sini. Lalu Imam Al-Haddad ay bilisani ghairika. Allah Ta'ala mengajari umatnya Nabi Muhammad ini, mintalah kepada aku Allah dengan lisan yang tidak pernah maksiat kepada aku. Tolong pahami ini ya diskusi. Bilisanin lam ta'sini. Dengan lisan yang tidak pernah maksiat kepada aku. Ditafsiri oleh Imam Al-Haddad ay bilisani ghairik. Kamu kalau akan berdusta kan tidak pinjam lisannya orang. Pakai lidah kita sendiri, pakai mulut kita sendiri kan, tidak pinjam mulut orang, tidak pinjam lidah orang. Artinya lisan orang lain mendoakan kita diijabah, tapi kalau lisan kita yang berdoa susah. Pernah maksiat tolak, kemasukan barang haram tolak. Karena itu, kalau Anda sedang sholat Jumat, selesai sholat, imam doa itu, mau dia orang soleh, mau bukan, yang serius baca aminnya. Itu ada roja'ul ijabah. Sebab lisanu ghairika banyak di situ.
Belum lagi barakatul jamaah ya, majtama arba'una rajulan illa fihim waliyyun lillah mujabud da'wah. Ada 40 kan walinya satu itu. Ada barakatul jamaah, ada bilisan 6 taksini banyak. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Yafi'i ini, beliau tahu itu hadis qudsi. Bilisan 6 taksini. Ketika beliau mendapat isyarat bahwa mendoakan orang-orang Mesir itu ditolak, tidak bisa diterima siapapun di sini. La tad'u fa ma yasma'u li ahadin minkum fi hadzal amr du'a. Beliau cari solusi. Lisan siapa yang tidak pernah maksiat kepada Allah? Lisanul anbiya. Lisannya para nabi. Ayu nabiyyin kana, apalagi Sayyidina Maulana Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ayu nabiyyin, nabi mana saja itu lisannya tidak pernah maksiat, karena itu pasti diijabah. Fasafartu ila Syam, maka aku pergi ke negara Syam, ke makam Nabi Ibrahim, ke pusara suci Khalilullah Sayyidina Ibrahim. Lalu sekarang namanya Hebron, Palestina. Lalu tulisannya ha ba ra alif Habron kalau kita baca. Kalau orang awam bacanya Hebron, Hebron Palestina, di Palestina. Falamma wasaltu ila qurbi darihil Khalil alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Ketika aku sampai di dekat makam Sayyidina Ibrahim, ini wali besar ya, talagganil Khalilu sallallahu alaihi wasallam. Ketika hampir sampai ke makam Nabi Ibrahim, tiba-tiba arwah Nabi Ibrahim menjumpai Imam Al-Yafi'i. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Sayyidina Ibrahim, ya Khalilullah. Ini perhatikan, penting ini, bisa kita iktibar untuk urusan kita sendiri. Ya Khalilullah, ij'al dhiyafati indaka ad-du'a li ahli Misr. Jadikan jamuan saya, dhiyafah saya, jamuan saya ketika saya berkunjung kepadamu saat ini, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak minta jamuan apa-apa untuk ziarah saya ini. Saya cuma minta doakan ahlu Mesir, orang Mesir, sebab mereka sedang kelaparan. Apa yang terjadi? Fada'alahum fafarrajallahu anhum. Ketika yang berdoa seorang nabi Khalilullah yang lisannya betul-betul lam ta'sini, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah taala, ja'al faraj di ahli Mesir. Harga-harga yang mahal diangkat oleh Allah taala menjadi normal kembali, ekonominya stabil kembali. Barokah doa Sayyidina Ibrahim. Faedah yang ingin saya terangkan, siapa-siapa yang berziarah ke makam ayu wali atau ayu nabi, itu ada yang namanya dhiyafah. Ini ij'al dhiyafati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhiyafatu 3 ayyam. Siapa-siapa yang ziarah ke makam wali atau ke makam nabi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu katanya Habib Zain, dianjurkan orang kalau ziarah Madinah itu minimal 3 hari. Beliau istimbat ad-dhiyafatu 3 ayyam. Saya dengar ini faedah dari Al-Alam Al-Habib Zain waktu saya ziarah ke Madinah. Saya dengar keterangan dari murid-murid beliau bahwa tidak boleh kurang dari 3 hari. Amalan bihadzal hadis. Selama 3 hari itu udah minta apa saja itu, pasti ada dhiyafah, pasti diberi oleh si wali atau si nabi yang kita ziarahi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Itu pasti itu. Tidak ada wali didatangi tidak mengeluarkan jamuan, tidak mungkin. Nabi ya begitu. Ada ziarah ke makam Nabi Ibrahim, ke makam nabi-nabi yang Nabi Allah Hud, Hadramut, Sya'ban, orang-orang ziarah bulan Sya'ban itu, atau makam Nabi mana saja. Yang dekat-dekat ini makam-makam aulia pasti diberi dhiyafah, itu pasti.
Sebab setiap wali atau nabi tahu itu aturan itu. Diyafatu thalathatu ayyam. Itu jamuan. Hukum memberi jamuan itu kan harus, menghormat tamu itu harus. Meskipun kita tidak pantas jadi tamu kan, tapi tetap terjadi itu diafah itu. Ada lagi riwayat-riwayat di sini yang pernah saya baca tentang diafah. Orang-orang berziarah ke makam Nabi Muhammad, ke makam ini yang barusan saya baca ini Nabi Ibrahim, atau ke makam wali-wali. Macam-macam riwayatnya, baik di Jami' atau di kitab yang lain, yang menjadi dalil bahwa diafatul awliya, diafatul anbiya, diafatul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk zuwar orang-orang yang berziarah itu memang ada. Tidak mungkin tidak ada. Anda tahu atau tidak itu masalah lain. Diafahnya jenisnya apa itu masalah lain. Tapi pasti ada. Kalau Anda orang soleh yang khusyuk ketika berdoa, bisa minta seperti ini, ij'al diyafati indaka, jadikan diyafahku dalam ziarahku kali ini, minta titik apa gitu. Silakan dicoba ziarah ke aulia atau ke nabi-nabi, boleh dicoba ini, ma'al adab ya, jangan memaksa. Namanya memohon dengan memaksa kan beda. Namanya kita minta doa ya, jangan memaksa, yang sopan, ma'al adab, khusyuk, inkisar, bahwa kita tidak ada apa-apa. Kita minta kepada si wali untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta apa. Kemudian untuk istijabatul doa, cari augatul ijabah, itu juga perlu itu. Waktu-waktu doa mustajab. Lailatul Jum'ah, ketika antara dua khutbah, khatib yaumul Jum'ah, apalagi ba'dal asr yaumul Jum'ah, apalagi mendekati maghribnya itu waktu mustajab. Hari apapun mustajab, apalagi hari Jum'ah. Dan lain-lain, Lailatul Qadar dan lain-lain. Ini semua harus kita pahami, sebab syarat aklul halal sulit kita amalkan, jadi kita pakai yang lain. Pakai auqatul ijabah, pakai juga tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat mustajab itu kalau di Haramain ya semua sudah tahu kan, sudah sering saya bicarakan itu tempat-tempat mustajab. Kalau di kita-kita yang dekat-dekat ini ya makam-makam wali tidak ada lagi. Di depan makam aulia itu doa diijabah. Ayu wali, apalagi kalau wali itu guru-guru kita, apalagi kalau wali itu ahli darab. Wali biasa saja kita doa di tempatnya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana auladana banatana dzurriyyatana wa hababana talamidana al-bariyin wa man sadaqa bi muhabbatina wa jami' ahli la ilaha illallah min ahli istijabati du'a دائما ابدا بلا محمد بلا محنه دنيا واخره. نسال الله سبحانه وتعالى دوام على ذلك بلا ضر وعافيه بلا محنه دنيا واخره. لهذه النيه كل نيه صالحه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.